Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di rumah apa? Rumah apa, Pak? Taman Baca Masyarakat Panggon Sinau. Taman Baca Masyarakat Panggon Sinau. Panggon Sinau. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu kita. Dengan siapa, Pak? Parmen, Mas. Pak Parmen. Iya. Mas Parmen. Mas boleh. Mas boleh. Habis hujannya, Pak. Ini Iya. tadi. Hujan udah enggak. Jadi sekali kayaknya. Nah, dia agak malah sumuk, Mas. Ini Pak, kalau boleh tahu, ini apa? Tadi ini Pak nama tempatnya Panggon Sinau. Panggon Sinau. Iya. Itu tempatnya itu apa ya Pak itu Pak? Jadi Taman Baca Masyarakat Panggon Sinau adalah suatu wadah kegiatan sosial yang salah satu kegiatannya adalah menyediakan buku bacaan untuk masyarakat dan juga sebagai wadah kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Beberapa kegiatan selain buku ada juga kegiatan untuk tempat belajar untuk masyarakat, sosialisasi, edukasi. Salah satunya lagi ada kegiatan yang namanya program sedekah sampah. Jadi kita mengedukasi warga masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungannya, terutama di lingkungan rumahnya masing-masing. Kita kan pasti menghasilkan sampah, nggak ada yang nggak menghasilkan sampah. Jadi di rumah itu pasti ada sampah. Kita konsen di sampah anorganik, Mas. Iya, anorganik, terutama sampah plastik, botol, kertas dan lain sebagainya. Di situ kita kepada masyarakat kita berikan karung, disebar ke masyarakat. Nanti kalau udah penuh dari masyarakat itu dibawa ke Taman Baca Panggon Sinau untuk disedekahkan. Kita masih programnya masih sedekah sampah. Nah, nanti di sini sampah itu kita pilah sesuai dengan karakteristik masing-masing sampah. Kan sampah kan ada plastik, botol, kertas pun ada kardus, ada duplek dan lain sebagainya. Terus plastik ada plastik yang bisa leleh, ada plastik yang berhologram dan lain sebagainya. Setelah kita pilah. Itu Pak, untuk sampahnya sendiri itu dari warga sini atau dari luar sana? Sampah baru dari warga Dukuh Jaya, Mas. Di sini kan Dukuh Jaya ada 3 RT. Itu ada sekitar 120 sekian kakak. Saat ini yang aktif baru sekitar 20-30% yang aktif store. Jadi kita juga masih punya PR untuk terus mengedukasi, Mas, agar masyarakat semua peduli untuk bisa, ya minimal saat kita belum bisa diet plastik, minimal kita mau mengelola, mengelola dalam artian memilah dan sebagainya agar tidak berserakan kemana-mana, agar tidak dibuang sembarangan dan seperti itu aja sih, Mas, intinya. Itu Mas, semisal kalau ada orang yang mau menimbun sampah di sini boleh apa enggak Mas, dari luar desa sini semisal ada dan itu sampahnya sesuai dengan karakteristik yang ada, boleh. Boleh. Tapi kalau aja sekedar nanti sampah apapun ditimbun ya kita kan masih konsepnya masih tahap edukasi, Mas, belum ada sampai mengelola secara profesional, belum. Nanti di sini menumpuk. Ya, menumpuk. Kemarin kasus di saat pandemi kemarin itu setengah tahun itu plastiknya ada sekitar 100 sekian karung. Biasa yang ngambil, pengepul yang ngambil itu pas off karena semua proyeknya di cancel. Saya sampai bingung, sampai penuh 100 sekian, 20 sekian karung dari itu nggak keambil pas pandemi kemarin. Itu sempat jadi problem juga kemarin. Itu baru sampah plastik yang bisa leleh aja, itu dalam waktu 6 bulan. Kalau untuk sampah-sampah yang botol dan lain sebagainya agak mudah untuk diambil sama pengepul, Mas. Tapi kalau yang sampah plastik leleh itu karena mungkin secara ekonomi harganya, artinya sisi ekonominya kecil, itu kadang yang menjadi problem. Nggak setiap pengepul itu mau ngambil, Mas, ya, itulah. Nah, salah satu dari itu nanti plastik yang bisa leleh tadi, plastik yang itu menjadi salah satu alternatif. Nanti ada gitu. Itu Mas, untuk kan tadi kan plastik untuk apa alternatif, untuk media tanam alternatif. Itu idenya Pak Paimin ini dari mana nggih?
Itu kemarin setelah kita mengikuti kegiatan sosialisasi bersama teman-teman, terus kita dapat ilmu itu ternyata plastik bisa menjadi salah satu media tanam seperti ini. Ini murni hanya plastik aja, tidak pakai media tanam yang lain, tanah maupun yang lain sebagainya. Ini murni plastik yang kita jadikan media tanam seperti ini. Jadi kemarin kita nyoba beberapa tanaman, sempat saya nyoba sayur juga Bisa. Cuma memang ya itu tadi belum bisa maksimal karena ya harus apa ya, karena hanya di sini kan hanya nanti kena air aja ya itu yang kita, selama ini terus kita pakai yang untuk tanaman-tanaman keras ternyata hampir semua oke, bisa tumbuh. Ini nanti berarti ini kan Pak, plastiknya itu dipotong-potong terus dimasukin ke ini plastik yang besar ini, agak besaran ini. Iya, jadi kita untuk pengganti potnya pakai plastik yang agak keras ya, kayak yang mohon maaf ini bungkus apa ya? Bungkus minyak, ada bungkus sunlight atau bungkus ini pewangi dan sebagainya. Pokoknya intinya yang medianya agak keras yang nanti bisa nampung plastik-plastik yang lembut itu untuk dimasukkan di dalamnya. Ini Pak, untuk membicarakan kelemahan sama keunggulannya itu apa ya Pak? Kalau ada nanti kalau ada misalnya teman saya mau nanam pohon pakai media ini, itu kelemahannya apa, kekuatannya apa nih Pak? Iya, yang pasti kemarin kita lebih ke ini sih Mas, memanfaatkan sampah aja, yang di situ sampah, yang suatu barang yang tidak berguna, tapi kita coba untuk implementasikan dalam bentuk lain selain sampah yang biasanya dibakar atau yang selama ini kita lakukan untuk dijual. Selama ini yang diambil pengepul yang sampah-sampah plastik yang bisa leleh itu, yang tipis-tipis itu, di sana itu dijadikan beberapa produk Mas, kayak paving block, terus batu cantik untuk apa ya, kayak itu kayak batu cantik untuk tempelan di rumah-rumah kayak gitu. Cuman di sini kemarin cobalah kita bikin alternatif, setelah dapat ilmu dari kegiatan itu ternyata bisa dijadikan media tanam. Nah, disitulah menjadi salah satu alternatif untuk dijadikan media tanam. Ya lumayan lah untuk ini hiasan-hiasan kayak gitu kan, daripada sampahnya hanya disatukan dibuang atau dijadikan yang lain kan, ternyata kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat aja. Ternyata dijadikan media tanam pun bisa dan lain sebagainya. Jadi alternatif aja sih, kita belum tahu keunggulan dan lain sebagainya, hanya memanfaatkan plastik untuk media tanam yang selama ini mungkin tidak pernah kita terlintas di pikiran kita. Oh ternyata plastik bisa dijadikan media tanam, plastik bisa dijadikan media untuk menanam bunga, untuk menanam dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti kalau ada yang lebih kreatif, mungkin setelah ini mungkin dibikin lagi, ditutup pakai apa ya, kayak pot vas yang pakai apa itu koran yang dibikin vas itu kan nanti cantik ya, misalnya bisa jadi souvenir atau apa kayak gitu. Tapi ya keunggulannya pastinya sampah bisa kita manfaatkan untuk menjadi media tanam. Hemat budget juga gitu. Ya bagaimana nanti bisa lebih kreatif untuk memanfaatkan aja Mas. Ini kan sudah ada contoh barangnya kan Pak, contoh barang jadinya. Nah nanti apakah Pak Paimin bisa mempraktekkan, nanti bisa di-share ke teman-teman, siapa tahu minat belajar ke Pak Paimin. Oke, siap. Habis ini kita praktek, tapi kita pilih sampahnya dulu yang ada di sana, yang kita tampung ada di sana. Nanti setelah itu kita pilih sampahnya yang bisa kita gunakan untuk media tanam. Habis ini nanti kita praktekkan untuk membuat media tanam yang seperti ini nanti. Jadi ini sampah sebanyak ini kan udah ada apa Pak? Ini kan udah ada sampah botol, sama sampah plastik, sama sampah kertas. Nah ini nanti dibuat apa nih Pak? Nah, jadi ini sampah-sampah yang dikumpulkan dari warga masyarakat, yang disediakan dari warga masyarakat. Untuk selanjutnya kita pilah beberapa jenis sampah. Ada yang di sana itu sampah plastik yang bisa leleh,
Terus ini ada botol nanti masih ada beberapa tipe, ada kardus dan lain sebagainya. Kalau bagi nomor pun yang itu masih ada beberapa. Dan dari sampah ini yang akan salah satunya akan kita jadikan media tanam yang saya jelaskan tadi, nanti akan kita praktekkan. Nanti kita ambil sampahnya yang bisa kita untuk media tanam itu plastik yang ya mudah, yang bisa leleh terutama ya. Warnanya apa asal terserah, yang penting bisa leleh, bisa gini ya, entah lorek, hitam, merah dan lain sebagainya. Yang penting yang tipis saja lah. Ini kita pilah, nanti kita cari, nanti kita bersihkan, baru nanti kita praktekkan untuk membuatnya. Salah satu alternatif media tanam melalui sampah plastik. Oke, kita coba pilih ya. Ini yang dipilih ini Yang ini mas, yang ini nggak usah, ini aja. Ya kayak gini ya. Rata-rata yang plastik kantong bungkus ya, ya kantong. Karena sudah makan kotor ya, harus kita pilih. Setelah dipilah nanti ini diapain Pak plastiknya? Nanti kita bersihkan, nanti kita potong-potong, nanti itu kita jadikan media tanam. Nanti kita praktekkan. Jadi disimak-simak, jadi disimak ya teman-teman. Jadi habis kita pilah tadi, ambil sampah-sampah plastik yang tipis kayak gini, kita cuci dulu. Dan kita milih salah satu kemasan, apalah boleh yang agak tebal. Nanti yang kita jadikan potnya, dan nanti kita taruh plastiknya itu yang sebagai media itu. Kita lanjutkan, kita bersihkan, mesti kita potong-potong, kita praktekkan. Ya teman-teman, ini sekarang kita mau mempraktekkan media tanam tanpa tanah. Sebagai gantinya kita menggunakan sampah untuk media tanahnya. Oke, kita mulai. Ini mau praktek membuat media tanam yang seperti ini. Media tanam dengan plastik sebagai alternatif memanfaatkan sampah untuk media tanam. Ini sampahnya sudah kita pilah tadi yang dari sana. Jadi sampah plastiknya kita cuci dulu biar nggak kotor. Terus alat yang kita gunakan yang pertama gunting, nanti buat memotong plastiknya, terus sama sendok nanti kita pakai buat merapikan. Kita mulai. Jadi kita ambil salah satu bungkus sunlight. Maaf ya, ini nggak promosi. Ini untuk media. Ini untuk pengganti potnya. Ya, pengganti potnya. Kita potong dulu. Teman-teman nanti bisa dipraktekkan di rumah. Awal sih bisa langsung dimasukin untuk nutupnya itu. Susah kalau ini kan ada sampah plastik banyak, langsung dimasukkan gitu bisa apa enggak kira-kira? Bisa, nanti kan tingkat kerapiannya aja. Ini buat ngerapiin aja kayak gini. Ini buat ngerapiin itu. Aduk pakai sendok ini. Kalau kita potong-potong dulu mas untuk manjang-manjang, dan kita tempatkannya agak misalnya yang tipis kayak gini lah, yang mudah leleh itu untuk bungkus makanan atau bungkus apa, yang itu tipis ini.
Untuk kebutuhan plastiknya sesuai dengan wadahnya ya. Kalau pengganti potnya besar ya itu pasti butuh agak banyak plastiknya. Kalau yang besar kayak gini bisa dipotong-potong. Bisa dipotong memanjang nanti baru banyak. Ini semisal kalau tidak dipotong memanjang gitu langsung, ini kan ada yang dipotong panjang-panjang gini kan. Ah, ya dipotong-potong panjang ini nanti dipakai buat apa ya, kayak merapikan lah, nanti ngunci, nanti biar kencang, biar tidak perusak aja, nanti ada prosesnya untuk nutupnya itu. So, kalau ini kan ada sampah plastik banyak, langsung dimasukkan gitu bisa apa enggak kira-kira? Bisa, nanti kan tingkat kerapiannya aja. Ini buat ngerapiin aja gitu. Nanti buat ngerapiin itu. Ada juga pakai sendok ini. Kalau kita potong-potong dulu Mas untuk manjang-manjang, dan kita tempatkannya agak dipakai untuk ininya, tumbuh akarnya itu kan lagi teratur. Gitu kan. Kalau ini nanti kan nembus, terus akarnya harus nembus ininya agak susah. Ini Pak, yang selama ini kan tanamannya. Kemarin saya coba beberapa tanaman, hampir semua bisa sih. Semua bisa. Semua bisa, cuman kan karakteristik tanamannya juga ya Mas. Misalnya yang tanamannya dulu nanti biar kenceng ya. Kita ambil tanamannya dulu ya. Ini Pak, yang selama ini kan Pak PM kan sudah menggunakan media tanam tanpa tanah. Nah itu pohon tanaman yang hidup itu apa aja nih Pak, jenis tanamannya? Kemarin saya coba beberapa tanaman, hampir semua bisa sih. Semua bisa. Semua bisa, cuman kan karakteristik tanamannya juga ya Mas. Misalnya yang model, yang paling enak itu yang model stack. Jadi tanaman itu kalau udah di stack berarti mudah tumbuh. Stack batang. Nah, stack batang itu mudah tumbuh, lebih enak. Kemarin saya coba sayur itu lupa nggak kesiram 1 hari, akhirnya kan kelembabannya udah ini, akhirnya mati. Mungkin kalau nanti bisa dipakai, teman-teman bisa praktek menanam lombok atau apa, bisa dicoba. Ini mungkin kita nanti kasih tanamannya dulu, nanti biar kenceng ya. Kita ambil tanamannya dulu ya, siap kita. Ini coba kita nanam tanaman keras seperti ini ya, daun seperti ini. Saya lupa ya namanya, bunganya apa ini. Coba nanti kita ini kan kita tanam ya, ini kita rapikan ya. Teknik stack batang ya Pak ini? Iya, yang paling enak yang mudah di stack Mas. Stack gitu. Kan tinggal kita kunci ya, ini sepertinya ini sebagai pengunci yang masih kencang.
Ini semisal kalau ditanami cabai, berarti tiap hari harus disirami terus ya? Iya Pak? Ya selama masih lembab ya nggak usah. Yang penting kan ini kan menjaga kelembapan aja Mas. Karena jadinya kan dari model seperti ini kan di dalam plastik itu kan menjadi lembab, kan akan tumbuh apa ya, lumut-lumut itulah itu yang menjadi tanah apa ya, sumber makanannya dari sumber ininya dari tanaman itu. Tinggal kita rapikan. Plastiknya panjang-panjang kayak gini nanti juga untuk fungsi. Ini tinggal rapiin aja biar kenceng. Organik seperti ini kan banyak kita temukan di lingkungan kita ya. Mungkin kita juga belanja dapat plastik, dapat plastik. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk ya yang terutama yang hobi-hobi nanam, ini bisa menjadikan alternatif yang nanam tapi nggak mau kotor, nanam pakai plastik. Buat teman-teman yang semisal belanja sampahnya masih dibuang, bisa dimanfaatin sebagai media tanam loh. Bisa dilihat ini. Ini udah jadi dia tanamnya yang pakai plastik tadi udah jadi dalam bentuk seperti ini. Ya nanti untuk teman-teman juga praktek bisa lebih apa ya, sabar lagi biar rapi. Ini tadi nggak begitu rapi ya nanti tapi pada dasarnya seperti itu tadi. Nanti di akhir ya jadi penguncinya ini udah seperti ini. Tapi dilihat bagus loh. Bagus nih ini. Jadi setelah ini nanti tanamannya jangan kena sinar matahari dulu, ditaruh di tempat yang teduh dulu nanti biar penyesuaian, biar sampai tumbuh akarnya. Tanaman keras ya. Ini salah satu contoh alternatif media tanam menggunakan plastik, sama sekali tidak menggunakan tanah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk memberi edukasi tentang sampah. Sampah apa? Plastik. Ini sampah plastik menjadi media tanam. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas. Salam 2 jari dulu Pak. Cinta damai.